Saat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pembangunan yang semakin besar, pemerintah daerah ini dituntut untuk tidak hanya mampu mengelola anggaran secara hemat, tetapi juga harus kreatif dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan. Dan hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai terobosan dan juga inovasi pembiayaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini terus melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, mendorong ketahanan pangan hingga mendukung program prioritas nasional. Upaya tersebut pun mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat melalui apresiasi terbaik dalam creative financing. Nah, lantas apa strategi dan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga roda pembangunan? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya hari ini sudah hadir Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Halo Bapak, apa kabar? Ya, Mbak. Gimana Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV siang hari ini Bapak. Ya, sekali lagi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya karena berhasil mendapatkan atau apresiasi dari pemerintah pusat nih untuk Pemprov Sulawesi Selatan ya sebagai creative financing yang diterapkan oleh Pemprov Sulsel. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit ya mengenai apa sih inovasi yang dilakukan sehingga akhirnya menghasilkan suatu penghematan yang luar biasa dengan pola pikir yang sangat kreatif ini, Pak. Iya, terima kasih banyak Mbak telah tentu memberikan kita kesempatan memberikan sedikit bagaimana penjelasan terkait inovasi yang kami lakukan. Benar bahwa kami mendapatkan apresiasi dalam event lomba creative financing di tengah efisiensi yang dilaksanakan secara nasional 2025-2026 saat ini. Kami tentu melakukan upaya-upaya yang bisa kemudian bagaimana membentuk stabilitas pembiayaan pembangunan daerah. Apalagi kami kepala daerah baru terpilih Mbak, sehingga banyak visi misi dan tentu potensi-potensi pembangunan yang tetap harus dilaksanakan di tengah kondisi keadaan keuangan yang tentu kita efisiensi di mana-mana. Betul. Kami melaksanakannya dengan optimisme yang kuat dan mencari sumber pendapatan baru dengan pertama optimalisasi PAD, kemudian kedua melaksanakan mitra dengan company-company private sector di Sulawesi Selatan, yang ketiga adalah melaksanakan pola efisiensi dalam budgeting anggaran termasuk melaksanakan program terobosan multi-year project di Sulawesi Selatan. Oke, jadi ini maknanya juga luar biasa ya Pak ya, karena ini tandanya pemerintah pusat sendiri mengapresiasi apa yang sudah usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai satu penghargaan ini kan pencapaian yang luar biasa yang bisa dibilang tidak mudah, Pak. Butuh yang namanya effort, usaha, terus kreativitas di sini ya. Dan pastinya tidak hanya pencapaian-capaian ini, ada juga tantangan ketika ingin melakukan suatu inovasi ini. Nah, mungkin dari Bapak sendiri sebagai Gubernur dari Sulsel sendiri melihat tantangan terberat apa sih yang dihadapi oleh Pemprov Sulawesi Selatan untuk menghadirkan inovasi pembiayaan yang mendapat pengakuan nasional ini? Yang pertama dari sisi PAD Mbak, optimasi PAD itu bukan hal yang mudah. Kami melaksanakan PAD terbesar di daerah itu kan PKB, penegak pajak kendaraan bermotor. Kami melihat teman-teman di Jawa, ke Jawa Barat penghapusan total denda untuk 1-2 tahun keterlambatan sampai 4 tahun. Kemudian Jawa Tengah melaksanakan, Jawa Timur kurang lebih mungkin kalau tidak salah tidak melaksanakan. Sulsel posisinya gimana? Maka apa yang kami lakukan melaksanakan kajian analisis bahwa bagaimana kami tetap meringankan beban masyarakat yang telah tidak membayar dengan penghapusan, kemudian tidak juga menimbulkan kecemburuan kepada yang rajin membayar. Apa yang kami lakukan sehingga kami melaksanakan 50% penghapusan saja, sehingga dapat pemerintah, masyarakatnya juga yang terlambat sekian lama tetap bisa membayar karena ada diskon 50% dan tidak ada kecemburuan terhadap yang rajin. Nah, itulah jalan tengah daripada solusi. Kami mendapatkan kurang lebih 100 miliar di kuartal keempat terakhir
pendapatan tahun kemarin karena kebijakan ini. Oh, luar biasa. Jadi respon masyarakat Ya. Sulsel sendiri sangat positif begitu Sangat ya, Pak? positif karena sampai antrian jam 12 malam, Mbak. Sampai di semua 12 loket-loket pembayaran kami. Luar luar biasa. Nah, tapi kalau bicara mengenai tantangan lagi-lagi, ini kan memang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, yaitu efisiensi fiskal nih Pak ya. Seberapa besar sebenarnya dampak terhadap agenda pembangunan di Sulawesi Selatan, efisiensi ini? Kami lakukan, Mbak, tahun pertama dilantik, kita melihat budgeting kami itu memang menurut kami terhadap dihadapkan dengan visi misi. Tentu seorang gubernur memiliki visi misi, apalagi kami masuknya di tengah jalan. Kami melaksanakan realokasi. Jadi efisiensi itu maknanya adalah salah satunya adalah bagaimana realokasi budgeting yang tadinya tidak produktif atau tidak terlalu priority masuk ke prioritas. Kami mengambil anggaran sekitar 1,4 triliun. Yang kami tadinya untuk mungkin kegiatan-kegiatan perjalanan, kemudian kegiatan full board dan sebagainya, kegiatan banyak sekali, itu yang kemudian menurut kami belum terlalu urgent, kami pindahkan untuk nelayan, kapal-kapal, bagi benih, bagi bibit, kemudian bagi bangun jalan, multi-years project, untuk kebutuhan yang top 10 daripada kebutuhan urgent masyarakat. Efisiensi dilakukan ini adalah sebenarnya membalikkan posisi yang tadinya tidak terlalu efektif menjadi efektif, realokasi. Sehingga masyarakat yang tuntutannya besar kepada kepala daerah terpilih itu bisa mengimbangi daripada terhadap adanya efisiensi secara nasional sistem keuangan daerah. Oke, ini menarik ya. Dan salah satu fokus dari pembangunan Sulsel sendiri kan Pak, kita lihat ini adalah membuka konektivitas ya antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, mengapa sektor ini tetap menjadi prioritas utama dan bagaimana strategi dari Bapak sendiri agar Pemprov ini bisa menjaga proyek-proyek strategis ini bisa berjalan tanpa harus membebani keuangan daerah yang mana lagi menghadapi efisiensi fiskal ini Pak? Yang pertama pasti kita berpikir sumber pendapatan. Untuk membayar, maka yang kami lakukan adalah bagaimana optimalisasi TPD, bagaimana melibatkan pihak ketiga. Ada rekanan pihak ketiga kami yang bukan rekanan ya, PT CSR-nya, kami minta untuk membangun 35 km jalan. Itu kalau kita hitung-hitung puluhan miliar juga, dan itu dibangun swasta tanpa APBD. Nah itu salah satu. Kemudian yang kedua, lihat postur APBD ini ada ketidakjelasan cash flow yang akan masuk dengan melihat kondisi situasi global perekonomian. Maka kami laksanakan multi-years project. Multi-years project itu 3 tahun pertama kami, itu 3,7 triliun untuk membangun konektivitas jalan, kemudian bagaimana membangun infrastruktur jalan, kemudian yang kedua tentang irigasi, karena kami daerah pertanian yang mayoriti lumbung pangan, kemudian yang ketiga adalah tentang rumah sakit, pelayanan kesehatan. Ketika kami melaksanakan itu, multi-years itu pertama dampaknya 1 kali lelang untuk 3 tahun, sehingga ada efisiensi overhead dan waktu. Yang kedua, sistem pembayaran kita bisa maintain. Artinya selesai progres bayar, selesai progres. Yang ketiga, kami bisa mengatur pola bahwa ini budgetnya besar-besar, 500 miliar satu paket, Pak. Sehingga perusahaan yang masuk adalah multinasional. Multinasional ini perusahaan BUMN, swasta yang nasional, sehingga kualitasnya standar tentu. Tetapi kami mensyaratkan mereka supaya masyarakat kami tidak nonton, harus ada lokal konten Sulawesi Selatan. Mereka harus kerjasama minimal 40% di subkontraktingkan ke daerah, sehingga daerah tetap bisa bergeliat perekonomiannya juga. Jadi ekonomi lokalnya tetap berjalan, tetap jalan. Ya, Pak, ya? Kualitas dapat, karena ada company assurance dari perusahaan nasional, kemudian juga bisa join kerjasama KSO ataupun subcontracting kepada lokal, karena suatu persyaratan dalam kerangka acuan kerja di proyek itu. Jadi ini imbasnya tidak hanya dapat infrastruktur dibangun, tapi juga ekonomi masyarakat berjalan, dan ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan gitu ya, ini Pak? kenapa jalan? Ini karena ini urat nadi seperti kita itu pembuluh darahnya manusia, yang mengedarkan semua makanan sari-sari ke seluruh tubuh, organ vital itu adalah pembuluh darah. Ini jalan ini pembuluh nadinya, urat nadi daripada perekonomian, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, barang dan jasa adalah jalan. Kalau rusak, harga cost price akan terbayar 2 kali lipat. Betul sekali. Maka itulah yang kita lakukan. Itu yang intinya dilakukan oleh Pemprov saat ini. Baik Pak, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi oleh Pak Gubernur, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.
Kembali lagi di Zona Inspirasi, saudara masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan masih membahas mengenai strategi kreatif Sulsel dalam mendongkrak pendapatan daerah Sulawesi Selatan. Nah Bapak, tadi kan Sulawesi Selatan ini dikenal untuk sudah melakukan berbagai inovasi pembiayaan pembangunan ya Pak ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kreatif financing yang memang diterapkan oleh Pemprov Sulsel, dan mungkin Bapak di sini bisa menjelaskan seperti apa sih inovasi yang dilakukan sehingga menghasilkan penghematan anggaran yang luar biasa dan dirasakan langsung oleh masyarakat Sulsel? Sebenarnya prinsip bahwa kita harus memahami kita ini adalah abdi negara. Sehingga ketika terjadi efisiensi yang dilaksanakan secara nasional, maka kita harus memahami bagaimana kemudian kita untuk menjadi kreatif. Kreatif financing di sini adalah bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan. Pendapatan itu terbagi dua, pendapatan yang dihasilkan usaha sendiri atau kemudian dana transfer dari pusat. Ketika dana transfer pusat juga melaksanakan visi misi yang besar untuk nasional, maka kita daerah selaku perwakilan pemerintah pusat, maka kita harus kreatif untuk mencari sumber penghasilan lain. Betul. Salah satunya sebenarnya adalah dengan mengoptimalisasi pendapatan ataupun dengan melaksanakan efisiensi belanja ke tepat sasaran. Maksudnya itu bahasa-bahasa sebenarnya ini mengurangi potensi-potensi pelaksanaan anggaran yang tidak tepat di kebutuhan masyarakat. Oke, jadi priority. Kantong-kantong yang kurang tepat ini dipinggirkan dulu gitu ya, dipindahkan ke yang lebih prioritas begitu ya Bapak ya. Nah, dulu. Iya betul. Nah, salah satunya kan mungkin di sektor ekonomi nih Pak. Kalau bisa bicara mengenai sektor ekonomi, Sulsel sendiri ini kan memang mendorong hilirisasi ya komoditas unggulan misalnya seperti nikel, rumput laut dan juga kopi. Bahkan saya dengar-dengar ini ada apartemen ikan ya Pak ya. Nah, bagaimana strategi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sih Pak? Jadi kita mendorong hilirisasi. Salah satu contohnya saya kasih contoh apartemen ikan. Kenapa kami bangun? Dulu itu nelayan itu melaut menggunakan bahan bakar banyak. Karena jauh, sudah banyak pemboman, sudah banyak terumbu karang yang hancur. Sehingga kita pertama upayanya adalah membuat apartemen ikan Mbak. Dan itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ikannya sudah 5 jari. Beberapa spot di Sulawesi Selatan kita pasang. Kemudian zona mancing dekat untuk nelayan. Tidak perlu lagi melaut terlalu jauh. Ini kita bisa lihat dan itu banyak ikan yang datang. Jadi ini mempermudah mobilisasi dari nelayan sendiri ya Pak ya? Ya, karena bahan bakar yang masalah kan. Jangan sampai kita jauh-jauh melaut, terus ikannya nggak dapat. Ini sudah ada rumahnya. Yang persoalan ikan itu kan rumahnya nggak ada. Makanya dia pergi agak ke tengah. Kan? Sekarang ada rumahnya agak pinggir, maka kosnya lebih murah. Benar. Dan ini meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, kita juga mengajak untuk transplantasi yang secara natural alami ini kita kembangkan itu dengan menggandeng salah satu PT di Sulsel itu ada PT Mars itu pembuat coklat itu kita kolaborasi untuk membuat transplantasi, kemudian bagaimana terumbu karang dan kita juga melaksanakan sendiri melalui anggaran-anggaran yang kita miliki. Nah, ini kita lakukan. Hal lain kita lakukan ini masalah lingkungan dan juga pendapatan. Bagaimana mengawinkan antara pendapatan dan lingkungan. Termasuk kami juga mengganti beberapa floating sistem rumput laut itu kan pakai tali, kemudian ada pakai aqua biasa, botol aqua bekas. Kita ganti dengan buoy kecil. Yang pabrikasi manufaktur standar. Sehingga tidak ada, kita harapannya sebenarnya mereka menggunakan itu karena mikroplastik itu kan berbahaya ya. Mengurangi sampah plastik dan juga berbahaya untuk ikan kan. Betul. Maka kita ganti itu. Ada sekitar 2000-an nelayan yang kita kasih khususnya petani rumput laut. Kita kasih gratis untuk kemudian mereka pakai itu. Wah, luar biasa. Sebenarnya kita terbatas tapi harus memulai dengan 1, 2, 3. Dengan segala keterbatasan kita melaksanakan priority pekerjaan. Nah, kalau untuk apartemen ikan sendiri ini sudah cukup luas Pak? Oh, sudah cukup luas. Saya lakukan sejak gubernur pertama kali di 2020 berapa tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, dan sekarang kami lakukan tahun lalu. Tahun lalu saja kita bangun 11 hektar. 11 hektar. Hanya tahun lalu. Tapi itu terbagi beberapa spot. Ya, dipecah begitu ya Pak ya? Dipecah-pecah. Sehingga masyarakat itu ya sudah ada tempat-tempatnya yang dia jaga. Nah ini. Cuma kita berharap semua masyarakat menjaga dari pemboman Mbak. Betul. Karena ada kasus satu titik yang masih berani dibom. Sehingga mati semua ikan yang tempat rumahnya itu. Sama seperti pemboman di perang itu langsung dibom di apartemennya. Ya langsung ludah semua.
Oke. Nah, itu kita minta sebenarnya juga bagaimana kesadaran masyarakat tentang pemboman itu sangat berbahaya. Oke, betul sekali. Nah, selain pembangunan fisik, Pak, Sulsel sendiri ini kan juga menjalankan program prioritas nasional ya Pak ya. Seperti misalnya makan bergizi gratis, lalu ada Kopdes atau Koperasi Merah Putih, lalu ada gerakan ASRI juga. Nah, bagaimana Bapak sendiri mengintegrasikan lah program-program ini dengan agenda pembangunan daerah agar tidak memberatkan mungkin fiskal dari daerah sendiri atau pembiayaannya? Jadi sebenarnya saya mau sampaikan bahwa Presiden melaksanakan program MBG itu sebenarnya kita harus melihat bahwa memang banyak sekali yang membutuhkan di daerah, khususnya daerah-daerah terpencil. Betul. Sisa sebenarnya bagaimana untuk bagaimana memitigasi terkait kekurangan dalam pelaksanaan. Banyak anak sekolah saya tanya di SMA itu di daerah seperti Baru kemarin, di Baru, Kabupaten Baru, manfaat enggak? Iya, karena uang jajan saya bisa tabung. Oh. Tapi memang ada juga anak-anak memang dia tidak butuh. Oke. Maksudnya bukan tidak butuh ya, maksudnya dia juga sebenarnya perlu dimitigasi. Sehingga pelaksanaan ini, program ini sangat baik untuk anak bangsa, bagus karena kebanyakan stunting di daerah, Mbak. Terutama kami waktu keliling di Sulawesi Selatan, bukan masalah gizi sebenarnya, bukan masalah tidak ada makanan, tapi karena tidak makan. Kalau makan rame-rame ini lumayan mereka bergairah juga. Di luar dari itu, kami juga memanfaatkan banyaknya tanaman pangan kami lakukan. Sulsel ini terkenal dengan lumbung padi. Alhamdulillah sekarang, Mbak, rata-rata ekonomi petani kami tuh banyak yang kemudian melaksanakan umroh, kemudian beli beli kendaraan. Menurut BPS kebanyakan uang itu lari masuk ke desa, ke gunung. Kenapa? Karena ada harga di pertanian itu ditetapkan 6.500 itu. Itu luar biasa kebijakan, bukan karena saya saudara, tapi kebijakan itu sangat luar biasa dari Bapak Presiden tentu kepada Bapak Presiden Prabowo terhadap Bapak Menteri Pertanian. Oke, luar biasa. Nah, Bapak tadi karena sudah menyinggung tentang stunting, ini saya ada pertanyaan mengenai penanganan kemiskinan ekstrim ya, salah satunya stunting hingga penyediaan air bersih di wilayah pesisir dan pulau terluar. Ini kan juga menjadi fokus dari Pemprov Sulsel sendiri ya Pak ya. Nah, bagaimana Pemprov ini memastikan bahwa program-program tersebut itu bisa berjalan dengan optimal di tengah keterbatasan yang ada gitu Pak? Ya, stunting ini tahun lalu kita melaksanakan intervensi untuk 15.120 anak stunting. Kita kasih makan selama 59 hari menurut prosedur SOP Kementerian Kemenkes. Kita kasih makan, Mbak, terus kita kunjungi pendampingan melalui kader kesehatan, kemudian ada TPPG, kader pendamping gizi, dan alhamdulillah memang ini kalau kita lihat itu kita datang ke desa-desanya, mereka makan rame-rame situ, diundang setiap hari untuk 59 hari dan 70% efektif. Efektif? Saya tidak mau bilang 100% karena ada 30% ini makanannya diramu kelihatannya kok kecil gitu. Itu ada komposisi, Mbak. Kadang-kadang kita melihat makanan anak mau disamakan dengan makanan besar, enggak. Makanan anak khusus untuk stunting ini ada komposisi formulanya. Berapa kandungan ini, berapa kandungan itu, dan seterusnya. Sehingga memang beda, cara penyajiannya juga beda. Dan mereka ternyata makan rame-rame di tempat tertentu, kemudian ataupun didampingi diantar langsung, ini efektif dilaksanakan. Dan itu lumayan menekan angka stunting. Oh, luar biasa. Jadi benar-benar ketika melakukan program itu digairlah ahli-ahli dalam hal ini ya, salah satunya ahli gizi TPPG, gitu ya Pak ya. Ada namanya tim pendamping gizi. Oke, luar biasa. Juga. Baik, Bapak, ini masih banyak pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya. Usai jeda, saudara, kita akan lanjutkan obrolan ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Tetaplah di Zona Inspirasi. Terima kasih masih di Zona Inspirasi, saudara, masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Tadi ya menarik sekali perbincangan kita bagaimana Pemprov Sulsel ini berhasil menghadirkan inovasi yang sangat kreatif untuk meningkatkan pembiayaan di tengah keterbatasan pembiayaan gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai efisiensi fiskal sendiri atau pembiayaan, ini kan banyak sekali daerah memilih untuk menunda program saat anggaran itu terbatas, Pak. Tapi di sini Sulsel justru tetap bergerak, ya bahkan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Nah, apa prinsip yang dipegang oleh Pemprov dalam menghadapi kondisi tersebut sih, Pak sebenarnya? Prinsip kami bahwa bagaimana kreatif itu artinya mencari-cari sumber pendapatan dengan sinergi kolaborasi. Kami salah satu contohnya
teman-teman APH kami libatkan untuk bagaimana membantu kami pendapatan. Itu terakhir kita dapatkan pendapatan 58 miliar di bulan Februari dari entiti karena ada yang tidak selisih bayar pendapatan kami air permukaan. Dan itu langsung masuk ke rekening, Mbak. Kami berikan apresiasi ke instansi itu, termasuk bantuan supporting fasilitas kendaraan untuk terus bagaimana supaya dia tetap bergairah. Tapi ini instansi ke instansi. Sehingga apa yang kami lakukan bahwa penyerahan apresiasi, kita juga melaksanakan ada namanya reward. Siapa yang memberikan pendapatan ke provinsi kuat, sehingga mereka itu BPKP, BPK, kejaksaan, kepolisian, itu lomba-lomba untuk kemudian bagaimana membantu kami mencarikan sumber-sumber pendapatan, termasuk kurang bayar, kurang store, yang mana potensi pendapatan belum tertagihkan. Ini lumayan banyak yang masuk, Mbak. Karena seperti ini kami tidak mau mengejar tapi tidak ada reward bagi mereka. Kami memberikan reward kepada mereka, termasuk bagaimana apa yang dibutuhkan dalam pencarian, kemudian pengejaran. Kita juga melaksanakan banyak komunikasi, diskusi, sosialisasi terkait apa yang harus menjadi kewajiban daripada semua yang memiliki entiti-entiti. Kita lebih mengejar ke entiti, Mbak. Kenapa? Kalau ke masyarakat agak berat, kami untuk masyarakat menengah ke atas tapi kalau kami lebih entiti dan masyarakat ke atas. Kalau yang ke bawah ini kami lebih kebijakan untuk relaksasi ataupun ini, sehingga ada subsidi silang. Betul. Tapi semangatnya satu, bahwa kita ini setelah dipilih dan diberikan kepercayaan, maka kemampuan maksimal itu harus dikerahkan untuk mencari sampai batas-batas di mana kita memang sudah tidak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih ada jalan-jalan yang kita bisa lalui, sehingga kemudian kita bisa bersinergi termasuk dengan program Ascacita. Salah satu juga saya menarik, ketika banyak anggaran dilaksanakan oleh Bapak Presiden, membangun nelayan, membangun SR, sekolah rakyat, maka saya menjemputnya dengan apa, Mbak? Saya menyiapkan termasuk kayak irigasi, menyiapkan desain gambar yang sudah siap tahun 2025. Saya dorong, Mbak, saya dapat banyak sekali dibangun di Sulawesi Selatan. Saya siapkan sekolah sekitar 300 sekolah. Saya dapat tahun lalu bantuan dari pusat itu dibangunkan 260 miliar. Saya bangun 150 pancingannya, dapat 200 lebih, sehingga 500 miliar, Mbak. Apa yang saya siapkan adalah kesiapan gambar kalau sekolah. Kalau irigasi, kesiapan desain. Kan kalau sekolah kan direhab, jadi gambar direhab. Kalau irigasi ya gambar desainnya. Kemudian SR, saya siapkan sertifikat SHM, saya panggil semua kabupaten kota, siapkan sertifikat minimal 3, kemudian ajukan. Terbanyak di luar Pulau Jawa itu Sulawesi Selatan. Kami dapat sekitar yang dibangun kemarin itu ada 13, kemudian 9, 7 sudah setuju, dan ada pokoknya total ada 26, Mbak. Jadi memang di sini prinsipnya yang ingin dibangun adalah menjemput bola dan juga kolaborasi gotong royong subsidi silang begitu ya, Bapak ya. Karena saya tahu lari ke sana uang. Kembalinya gimana? Nah, jadi ada bagaimana kita menjemput bola APBN. Dengan mensukseskan program Bapak Presiden, tentu kita mengambil keuntungan pembangunannya Sulawesi Selatan. Karena bisa saja dipindahkan ke tempat lain ketika kita tidak siap, kan? Maka apa yang saya lakukan, saya berpikir saya harus menjaga kolaborasi dengan kementerian, dengan program Bapak Presiden. Ya, kita siapkan. Kalau dari masyarakat, sisi masyarakat seperti apa? Bentuk dukungan dari masyarakat dan bagaimana Bapak sendiri bisa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa menjaga kepercayaan publik agar tetap terbangun, Pak? Kita ini sebenarnya dengan masyarakat itu perlu satu kata satu iya ya, satu istilahnya kalau AABB. Kalau kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yakinlah bahwa masyarakat itu tentu akan mendukung. Karena pada prinsipnya masyarakat ini mau bukti dan kerja nyata. Sama saya, kebanyakan tuntutan masyarakat paling peringkat tertinggi adalah jalan. Maka saya jor-joran itu di jalan dulu. Kalau jalannya saya cari juga LHR, lintas harian rata-rata tinggi dulu saya kerjakan. Karena kalau semua kerjakan semua nggak mampu. Maka kita pilih yang paling padat yang lewati, paling rusak jalannya, dan merupakan kewenangan kami. Nah, itu yang kami jemput. Wow, luar biasa. Nah, baru masuk peringkat mana lagi yang kebutuhan tertinggi? Irigasi, karena banyak petani. Kemudian mana lagi? Oh, ternyata. Dan juga termasuk bagaimana program-program Bapak Presiden.
Oke. Jadi karena kami pemerintah, perwakilan pemerintah pusat. Jadi ini sejalan ya antara Sejalan. program daerah dengan program dari nasional itu sendiri ya Pak ya. Nah Pak, terakhir mungkin apa atau mungkin inovasi yang sedang dijalankan yang akan disiapkan oleh Pemprov Sulawesi saat ini ya untuk mendokrak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Boleh dikasih spill-nya Pak? Ya, kita ini lagi membangun jaringan. Sebenarnya saya bercita-cita bagaimana membangun konektivitas yang kuat, baik darat, laut, dan udara. Sekarang di daratnya kita membangun aspal jalan gitu, konektivitas. Yang kedua kita menyiapkan transportasi Transulsel. Itu murni dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita membangun daerah-daerah yang sudah sangat membutuhkan. Yang kedua kita mensubsidi penerbangan. Penerbangan? Ya, semua bandara di Sulawesi Selatan, ada bandara Bone, ada bandara Selayar, ada bandara di mana lagi, itu kita koneksikan. Termasuk koneksikan dengan Kendari provinsi sebelah, termasuk ke Kalimantan, termasuk kemudian daerah-daerah yang punya, dibanding Stempe Mbak, berapa triliun anggaran bandara itu dan kemudian tidak ada yang pakai. Betul. Dipakai main layang-layang. Makanya saya sekarang siapkan pesawat yang saya subsidi, toh masyarakat saya akan murah transportasi pergerakannya, sehingga mampu memberikan stimulan untuk bergerak. Ekonominya berjalan begitu ya. Yang kedua, saya harus melaksanakan program padat karya Mbak. Oke. Karena program padat karya dengan masyarakat tentu ini akan menstimulan termasuk UMKM, termasuk program perusahaan-perusahaan kecil, itu harus digerakkan juga. Oke. Sehingga terjadi kolaborasi. Oke, terima kasih Pak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan sudah hadir di Kompas TV. Kasih banyak, Mbak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, padahal masih banyak pertanyaan Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan ya Siap, Pak ya. kapan-kapan. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV ya Bapak. Terima kasih banyak. Nah, saudara, pembangunan daerah tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki. Pengalaman Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam pembiayaan pembangunan dapat menjadi kunci untuk menjaga program prioritas tetap berjalan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Amanda Haj pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Zona Inspirasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh